Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arif Fadilah. Saya selaku mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Jayabaya. Jadi saya akan menjelaskan tentang hubungan industrial. Oke, kita lanjut. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikutnya. Oke. Yang pertama, pengusaha dan pekerja, demikian pemerintah dan masyarakat pada umumnya masing-masing mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja ataupun pembagian tugas. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Yang kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja supaya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keenam, peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Oke. Situasi ketenagaan nasional. Oke. Jadi bisa dilihat di sini ada stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kehidupan stabil, penghasilan layak, dan itu tujuan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Jadi ternyata terjadi adanya stabilitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang baik, ya pasti eh, adanya perluasan lapangan kerja, pengangguran dan setengah pengangguran, terus ekonomi informal ataupun pengurangan kemiskinan. Jadi dalam arti adalah dari semua slide tersebut, ini balik lagi adalah kesejahteraan rakyat. Bagaimana kita lihat kesejahteraan rakyat dengan penghasilan yang layak, penghasilan yang baik, ya, adanya kenaikan ekonomi yang membuat kehidupannya lebih baik. Oke, selanjutnya ada situasi ketenagakerjaan nasional, ya, adanya kebijakan tenaga kerjaan. Yang pertama tergantung dari era globalisasi, standar KK internasional maupun Decent Work. Ya, adalah dari pertama adalah perekonomian, pertumbuhan ekonomi relatif rendah, daya saing rendah, terus kondisi tenaga kerjaan, takut pengangguran dan setengah pengangguran tinggi. Yang kedua adalah lapangan kerja terbatas. Selanjutnya adalah proporsi pekerja ekonomi informal relatif tinggi. Terus selanjutnya adalah kondisi hubungan industrial. Posisi tahun pekerja adalah hubungan kerja rendah, kualitas syarat-syarat kerja, dan perlindungan relatif rendah. Terus selanjutnya adalah perubahan hubungan kerja. Oke, terus selanjutnya adalah kebijakan pengupahan. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas kerja, yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan, yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja produktif, yang keempat adalah peningkatan daya saing usaha. Oke, saya lanjut. Ini adalah statistik tenaga Indonesia semester 1 tahun 2018. Ya, bisa kita lihat angkatan kerjanya ada 105,80 juta. Penganggurnya ada 10,85 juta atau 5,13%. Terus yang bekerja ada 94,95 juta. Sektornya mana aja? Ada ekonomi formal maupun ekonomi informal dari 90,945 dibagi yang ekonomi formalnya ada 28,65, yang informal ada 66,30 juta. Terus selanjutnya ada setengah penganggur. Ya, setengah penganggur yang bekerja secara sukarela itu ada 15,32 juta maupun terpaksa ada 14,32 juta. Ya. Terus selanjutnya adalah hubungan industrial, hubungan antara manajemen perusahaan dan pekerja dalam satu organisasi. Terus yang kedua adalah perusahaan yang dimaksud bisa juga merupakan organisasi non-profit atau skala kecil ataupun besar. Hubungan bisa pada tingkat individual, person to person relationship, tidak hanya sekelompok yang diwakili oleh satu bentuk serikat buruh atau pekerja. Oke, oke. Model Dunlop atau model klasik. Pertama ada lingkungan, pasar, dan keterbatasan dana, kekuatan teknologi di masyarakat, selanjutnya ada distribusi kekuatan di masyarakat, aktornya siapa aja, serikat pekerja, manajemen, pemerintah, terkait dengan ideologi atau tujuan yang sama. Hasilnya apa? Atau outcome-nya adalah peraturan kerja. Ya, jadi dari tiga aktor ini
yang melakukan yang namanya adanya peraturan di dalam satu organisasi ataupun SOP yang disebutnya. Terus selanjutnya ada tripartite gam model atau pengembangan model Dunlop. Yang pertama ada lingkungan, bagiannya adalah ekonomi, politik, hukum, sosial, ekologi, pasar tenaga kerja, teknologi, berbagai nilai atau share value. Terus partisipannya adalah serikat pekerja, manajemen, pemerintah. Mekanismenya kerja tim, kolektif bargaining atau tawar-menawar kolektif, dispute settlement atau wadah sengketa. Selanjutnya adalah proses tripartisme atau konsultasi. Hasilnya apa atau outcome-nya? Yang pertama adalah hubungan damai, pertumbuhan investasi, kualitas kehidupan kerja, tingkat kompetisi, produktivitas, saling percaya, dan yang terakhir adalah keadaan sosial. Skema hubungan tripartit. Ya, pasti yang pertama adalah pemerintah, dibagi dua ada manajemen maupun serikat pekerja. Ya, dua lembaga tersebut ataupun manajemen maupun serikat pekerja itu dilindungi oleh legal, ya tindakan legal. Manajemen ada aktivitas serikat pekerja, terus serikat pekerja adalah aktivitas manajemen. Jadi saling keterkaitan. Ya, jadi dilihat manajemen memberikan kesempatan bekerja untuk para serikat pekerja yang belum mendapatkan kerja yang layak. Terus serikat pekerja ke manajemen melihat kinerja kerja yang efektif. Yang mana kinerja yang efektif menurut dari manajemen dari satu organisasi. Terus selanjutnya adalah hubungan pekerja dan perusahaan atau pemilik dinilai baik jika yang pertama adalah sistem kompensasi yang adil. Ya, dari gaji, bonus dengan yang lain. Terus yang selanjutnya adalah kondisi kerja sehat dan aman. Terus selanjutnya ada peluang dan memanfaatkan kapabilitas seorang. Terus selanjutnya ada peluang untuk mengembangkan diri, mengembangkan karir dan keamanan kerja atau job security. Ada integrasi sosial dan identitas dalam organisasi. Ada kesesuaian antara peran kerja dan kehidupan pekerja lainnya. Yang terakhir adalah ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan bagi lingkungan atau kehidupan kerjanya. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan hubungan yang baik. Jadi, pada saat satu organisasi itu memberikan ide maupun kritik di dalam satu organisasi, yang pertama, tahap pertama adalah adanya penolakan ataupun dia tidak terima bahwa kritik tersebut tidak baik untuk di dalam satu organisasi ataupun blokade. Ya, ini yang cukup kurang baik ya. Seharusnya diterima dulu. Nah, ini ada beberapa tahap. Yang tahap kedua ada kompetisi dan konfrontasi. Pasti pada saat ada kritik dan saran, pasti yang lain juga ada memberikan kritik maupun saran. Baiknya seperti apa di dalam satu organisasi. Terus yang ketiga adalah pasif dan reaktif. Pasif dan reaktif ini adalah dia tidak memberikan apa-apa. Jadi mengambang saja kalau misalkan ada ide maupun kritik yang diberikan di dalam satu organisasi ataupun di dalam manajemen. Ya, dia pasif aja tidak ada info. Terus selanjutnya ada tahap 4. Tahap 4 ini yang cukup baik, mudah diterima dan kerja tim. Jadi dia menerima semua kritik. Ya, contoh dalam satu organisasi ada kepalanya dan ada beberapa orang yang memberikan kritik ke kepala tersebut dan atau disebutnya atau manajer ya. Jadi manajer tersebut memberikan ya udah oke, kita terima kritik maupun sarannya. Ya. Terus yang kelima adalah proaktif dan inovatif. Jadi semua di dalam satu organisasi itu dia memikirkan satu tujuan lebih baiknya di dalam organisasi tersebut. Ini memberikan inovasi, memberikan saran bagaimana nih harus bekerja dengan baik, yang efektif, ya, ataupun bagaimana membuat karyawan itu menjadi semangat untuk bekerja. Ya, ini tahap 5 yang sangat cukup baik. Nanti akan timbul namanya kreatif, ya. Memberikan apa namanya bekerja maksimal semaksimal mungkin sampai membuat satu organisasi itu menjadi lebih besar dan disegani. Nah, jadi antara manajemen maupun serikat pekerja itu saling terhubung. Yaitu karena saling proaktif, inovatif dan akhirnya akan jadi kreatif. Oke, selanjutnya jika hubungannya baik, maka yang pertama adalah saling percaya dan pengertian. Di dalam saling percaya dan pengertian ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bersikap positif dan senantiasa siap menghadapi setiap perubahan. Ya, jadi selalu adanya setiap ada kebijakan di dalam satu perusahaan ataupun dalam satu organisasi, itu dia berpikir positif dalam arti, oke, ini lebih baik untuk perusahaan bukan untuk diri sendiri saja. Ya, jadi untuk kedepannya lebih baik diambil kebijakan tersebut. Terus selanjutnya adalah jika perusahaannya untung maka seluruh pekerja akan dapat bonus yang adil dan manfaat yang lain. Nah, ini yang berguna. Jadi dalam arti adalah pada saat
perusahaan ini mendapatkan profit ataupun mendapatkan keuntungan yang cukup besar, pastinya akan dibagi-bagi ke beberapa karyawan. Ya, jadi contoh karyawan itu mendapatkan omset ataupun mendapat pendapatan dari perusahaan itu cukup baik, ya udah itu diberikan ke perusahaan ke karyawannya tersebut, ya pencapaian dia itu sebagai yang namanya reward, ya. Terus selanjutnya seluruh bekerja bersemangat dan komitmen untuk mencari metode terbaik bagi perbaikan atau peningkatan kinerja. Terus selanjutnya dapat berdiskusi secara terbuka. Yang terakhir adalah pertemanan dan persaudaraan yang kuat. Jadi dalam arti adalah dari semua ini yang intinya adalah kita pertemanan dan persaudaraan dengan yang kuat. Jadi dalam arti adalah pada saat kita kerja dengan baik, siang dan malam, tapi kita cuma dapat reward, bukan itu intinya. Intinya adalah kita bekerja dengan tim. Pada saat tim kita satu kurang baik, pastinya kita menegur ataupun kita memberikan, oh begini ya, kamu bekerjanya seperti ini ya, kamu harus seperti ini. Nah, itu lebih baik. Jadi adanya persaudaraan. Jadi yang diberikan reward itu bukan satu orang, tapi di dalam satu regu, ya, ataupun di dalam satu divisi. Ya, itu lebih baik. Oke, selanjutnya adalah struktur dan memelihara hubungan industrial yang baik. Yang pertama adalah peraturan perundang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, ya per 24 dan 2006 tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerjaan. Selanjutnya ada pemerintah, serikat pekerja dan perusahaan atau pemilik, bentuk pola atau kerjasama dan konsultasi tripartite body, Menakentran atau spesial atau Pindo, nilai nasional, konsensus, dan harmoni atau Pancasila. Selanjutnya adalah bagaimana mengatasi hambatan menuju hubungan yang baik. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Ya. Yang pertama harus prioritas tertinggi manajemen, puncak atau pimpinan keteladanan sikap dan perilaku. Yang kedua adalah komitmen pernyataan formal harus direalisasi. Jangan lip service atau om-dom doang ataupun ngomong-ngomong doang dari pihak manajemen. Yang ketiga adalah good corporate governance harus dipahami dan dijalankan bersama. Selanjutnya adalah kepemimpinan serikat. Tugas utamanya menjaga dan membangun tingkat kepercayaan serta kepahaman, ikut menjaga kenyamanan kondisi kerja atau kompensasi yang adil, kesehatan, keselamatan kerja maupun manfaat lainnya. Dan terakhir adalah ikut membina sikap dan perilaku positif pekerja. Selanjutnya adalah pentingnya supervisi. Yang pertama adalah merupakan garda depan kontak manajemen dengan setiap pekerja. Yang kedua bertanggung jawab dan menjalankan kebijakan dan peraturan perusahaan. Yang ketiga adalah perusahaan harus terus berupaya meningkatkan kapasitas supervisi, terutama dalam perannya sebagai perantara atau middleman. Oke, memimpin dan mensupervisi adalah yang pertama adalah coaching, mentoring, motivating maupun edukasi. Dari empat bagian ini adalah sebagai kunci potensi seseorang untuk maksimal kinerja ataupun prestasi. Pasti kita kasih motivasi, terus edukasinya seperti apa, terus mentoringnya. Intinya adalah terakhirnya adalah kita harus evaluasi. Ya. Pada saat kita sudah bekerja lebih baik, pasti kita ada evaluasi. Oh ya, kita harus bekerjanya seperti ini yang lebih baik ya. Ya, di dalam satu organisasi pasti di akhirnya pasti akan ada evaluasi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana upaya mencapai hubungan yang baik. Yang pertama adalah komisi pengembangan manajemen melibatkan serikat pekerja sebagai konsultan. Selanjutnya adalah komisi penanganan keluhan menyusun prosedur standar termasuk pertemuan manajemen dan serikat. Selanjutnya adalah komisi kesehatan dan keselamatan kerja dan komisi rekreasi. Selanjutnya adalah komisi internal, newsletter, my list email, dan lain-lain sebagai skema alternatif pengembangan dan terobosan. Dan terakhir adalah komisi pengendalian kualitas pemberdayaan partisipasi seluruh pekerja. Jadi ini saling terhubung, ya upaya yang baik antara perusahaan maupun serikat. Yang terakhir adalah tantangan membangun hubungan industri yang baik. Ya, yang pertama adalah perubahan teknologi, perlu terus meningkatkan pengetahuan keterampilan. Selanjutnya adalah kompetisi yang meningkat, produktivitas perlu ditingkatkan sejalan dengan peningkatan upah atau gaji. Selanjutnya adalah perubahan profil pekerja, perubahan umur peningkatan edukasi, semakin banyak pekerjaan wanita dan lain-lain. Selanjutnya adalah permasalahan baru karena rekonstruksi dan privatisasi. Yang terakhir ada perlindungan baru, menghubungkan hak asasi manusia dan perdagangan internasional. Nah, jadi ini pengertian dari hubungan industrial secara besar ya. Jadi bagaimana manajemen dengan serikat pekerja itu harus diawasi oleh pemerintah. Ya, jadi tadi juga dijelaskan bahwa bagaimana kita tahap-tahap
untuk menghubungkan antara per divisi yang harusnya baik seperti apa. Ya, kreatif dengan yang lain. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.